Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek FED saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Medical Insurance Cost dan Konstruksi Model Estimasi. Oke, langsung saja. Data yang saya gunakan berasal dari Kaggle yang berisi dari 7 variabel dan 3.630 baris. Dan tiap variabelnya ini terdiri dari age, sex, BMI, smoker, region, children, dan charges, di mana charges ini adalah biaya medis yang merupakan variabel targetnya. Dan age ini merupakan umur, sex ini merupakan jenis kelamin, BMI ini merupakan massa indeks tubuh, smoker itu adalah status merokok, region ini adalah asal dari individu penerima manfaat, children ini adalah jumlah atau banyaknya anak yang ditanggung oleh penerima manfaat asuransi. Oke, langsung aja. Oke, objektif penelitian pada kali ini dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu adalah bagaimana persebaran data dari charges atau medical cost atau biaya medisnya. Yang kedua itu adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi charges yang terdiri dari 5 subpoin. Yang pertama itu ada bagaimana proporsi antara individu laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu bagaimana proporsi antara individu perokok dan non-perokok dan manakah di antara mereka yang memiliki rata-rata charges yang tinggi. Yang ketiga itu bagaimana rata-rata charges untuk setiap region, apakah rata-ratanya linear dengan banyaknya individu di setiap regionnya. Yang keempat itu bagaimana central tendency dan dispersi charges tiap region. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan linearitas variabel independen kontinu dengan variabel dependennya. Untuk poin yang ketiga itu akan disusun model estimasi nilai charges dengan multiple linear regression. Nah, ya. Oke, untuk yang pertama, bagaimana persebaran data charges atau medical cost-nya? Hipotesis yang saya ambil, hipotesis awalnya itu datanya itu berdistribusi normal. Oke, setelah dilakukan visualisasi menggunakan Tableau, didapat bahwa persebaran data charges ini berdistribusi miring atau skewed distribution. Dan dapat dilihat pula bahwa nilai minimumnya itu sebesar 1.122 dan medianya itu 9.524 dan nilai maksimumnya itu 63.770. Jadi untuk menentukan kisaran charges dari persebaran datanya ini dapat digunakan medianya ya sebesar 9.524. Jadi untuk hipotesisnya terpatahkan ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana proporsi antara individu laki-laki dan perempuan. Jadi kita mengambil hipotesis memiliki proporsi yang cenderung sama. Dapat dilihat dari pie chart bahwa proporsi dari laki-laki itu sebesar 55,90% dan perempuannya itu sebesar 44,10%. Jika dilihat dari bar chartnya, banyaknya perempuan yang merupakan penerima manfaat itu sebesar 1.601 dan yang laki-laki itu sebesar 2.029. Jadi penerima manfaat laki-laki itu lebih dari perempuan dan meskipun perbedaannya tidak terlalu tinggi, tapi cukup dikatakan memiliki proporsi yang berbeda. Jadi hipotesis awalnya tadi terpatahkan. Bagaimana proporsi antara individu perokok dan non-perokok, dan manakah di antara mereka yang memiliki rata-rata charges tertinggi. Hipotesis awalnya yaitu memiliki proporsi yang berbeda dan perokok memiliki rata-rata charges tertinggi. Nah, dapat dilihat ya bahwa dari pie chart sama chartnya, individu yang tidak merokok itu memiliki proporsi yang lebih besar, yaitu sebesar 84,57%, dan jumlahnya itu sebesar 3.070 dari jumlah totalnya. Dan yang merokok itu sebesar 15,43% dan jumlahnya itu 560 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa individu penerima manfaat yang tidak merokok itu lebih banyak daripada yang merokok. Nah, ini bar chart yang sudah diklasifikasikan bersama gendernya. Jadi dari yang tidak merokok itu terdiri dari 1.405 perempuan dan 1.665 laki-laki. Dan yang merokok itu terdiri dari 196 perempuan dan 364 laki-laki. Oke, selanjutnya ini ada bar chart average charges untuk setiap status merokok, yang merokok dan tidak merokok. Jadi untuk yang tidak merokok itu average charges-nya itu sebesar 9.218 dan yang
merokok itu sebesar 32.337, jauh lebih banyak daripada yang tidak merokok ya. Nah, meskipun banyaknya individu penerima manfaat smoker jauh lebih sedikit ya, ditujukan dari ini yang telah kita cari tadi, tapi rata-rata charges atau medical cost-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan non-smoker. Maka hipotesis yang tadi kita stay di awal itu terpenuhi. Selanjutnya, ada bagaimana rata-rata charges untuk setiap region. Apakah rata-ratanya linear dengan banyaknya individu di setiap regionnya? Hipotesis kita itu memiliki rata-rata yang tidak linear dengan banyaknya individu di setiap regionnya. Oke, seperti gambar yang ada di kiri, chart yang sebelah kiri, ini merupakan bar chart dari setiap region ya, individu dari setiap region. Terbanyak itu dari Southeast sebesar 1021, disusul dari Northwest sebesar 911, Southwest sebesar 850, dan yang terakhir paling sedikit itu ada Northeast yang berjumlah 848. Namun, jika kita cari rata-rata charges untuk setiap regionnya, itu tuh Northeast yang paling sedikit itu memiliki rata-rata yang paling tinggi, yaitu 14.971. Dan yang memiliki rata-rata yang paling sedikit, yaitu Southwest yang memiliki 10.414. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata medical cost untuk setiap region tidak linear dengan banyaknya individu di setiap regionnya. Karena Northeast yang memiliki individu paling sedikit itu tuh justru memiliki rata-rata charges yang paling tinggi ini. Jadi hipotesis awalnya tadi terpenuhi. Lanjut, bagaimana central tendency dan dispersi charges tiap regionnya? Hipotesisnya itu memiliki central tendency untuk tiap region sama, yaitu median. Nah, dalam mencari central tendency dan distribusi, kita tuh bisa menggunakan box plot ya. Dan dapat dilihat dari box plot untuk semua region ini, semuanya tidak ada yang berdistribusi normal ya. Semuanya itu berdistribusi miring karena dapat dilihat dari mediannya itu cenderung lebih dekat dengan salah satu kuartilnya, tidak pas di tengah-tengah gitu. Jadi, semua region itu dapat dikatakan memiliki distribusi charges yang berupa skewed distribution. Maka untuk kisaran charges yang paling tepat untuk distribusi miring atau distribusi skewed itu tuh menggunakan median. Karena apabila kita menggunakan mean, itu bakal menjadi bias terhadap outlier-nya. Berhubung ini outlier-nya juga banyak banget kan. Dan mediannya itu paling besar itu didapat dari Northeast, disusul oleh Northwest, Southeast, dan Southwest paling rendah sebesar 6.723. Oh iya, maka untuk hipotesis awalnya tadi terpenuhi ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan linearitas antara variabel independen kontinu dengan dependingnya. Hipotesis awalnya tadi itu memiliki hubungan linearitas yang kuat. Nah, variabel independen yang kontinu dari data yang kita ambil tadi itu terdiri dari age, BMI, dan children, di mana age itu adalah usia penerima manfaatnya, BMI itu masa indeks tubuhnya, dan children-nya itu adalah banyaknya anak yang ditanggung oleh penerima manfaatnya. Oke, dapat kita lihat ya dari sini, yang paling atas, KN itu age dengan charges itu memiliki hubungan linear yang cukup kuat ya. Ada hubungan linearnya. Tapi untuk dua yang lain ini, BMI dan Children, itu tuh kurang menunjukkan adanya hubungan linearitas. Maka untuk hipotesisnya yang tadi itu terpatahkan ya. Dan dalam analisis regresi multivariat atau multiple linear regression nanti, untuk variabel BMI dan Children itu akan di-drop, tidak dimasukkan ke dalam model karena tidak memenuhi asumsi linearitasnya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bisa membangun model estimasi. Setelah kita melakukan analisis tadi, semua faktor itu memiliki pengaruhnya masing-masing. Dan setelah dilakukan modeling di software RStudio, kita memasukkan variabel age, faktor sex, faktor smoker, faktor region, dan BMI sama children-nya itu tidak dimasukkan ya, BMI dan children-nya, karena mereka tadi tidak memenuhi asumsi linearitas. Dan didapat modelnya tuh seperti ini. Untuk interpretasinya, untuk age, setiap penambahan satu satuan age itu tuh akan menambah charges sebesar 256,71. Dan
pria atau laki-laki itu akan memiliki charges lebih tinggi sebesar 1.508,98 dibandingkan perempuan. Dan yang perokok itu akan memiliki biaya medis yang tinggi atau charges yang lebih tinggi daripada yang tidak merokok sebesar 22.555,28. Dan untuk regionnya, kita menjadikan Northeast itu sebagai referensi kategorinya untuk pembandingnya. Jadi untuk Northwest ini akan lebih biaya charges-nya itu akan lebih sedikit sebesar 1.943,84 daripada Northeast, dan Southeast itu akan lebih kecil 1.338,72 dibandingkan Northeast, dan Southwest itu juga akan lebih kecil 2.024,60 dibandingkan Northeast. Selain itu, kita juga bisa melihat untuk multiple R squared-nya itu sebesar 0,693 atau 69,3%, cukup tinggi. Uh, hal tersebut itu berarti bahwa variasi dari variabel dependennya atau charges-nya itu tuh akan direpresentasikan sebesar 69,30% oleh variabel-variabel independennya, yaitu variabel age, sex, smoker, dan region. Untuk sisanya, itu tuh tidak dijelaskan dalam penelitian kali ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.